warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video diskusi santai teknik sipil. Kali ini kita mau diskusi tentang tandon air ya. Jadi di video saya yang sebelumnya yang terkait pondok pesantren itu ada Pak Teguh ya yang komen di sini kalau butuh bantuan untuk review tandon air ya. Langsung saya kasih nomor WA saya. Lalu disampaikan data-datanya. Pertama dari bangunannya dulu nih ya, bangunannya udah jadi dan ada yang mau dibangun lagi sih infonya, tapi butuh review kayak gini. Tingginya 6 meter, ya kan, 6 meter, 6, sekian, terus tandon airnya pakai yang 5.300, 5,3 ton berarti ya. Terus antar balokan separatornya itu per 2 meteran, saya asumsikan. Kayak gini, terus dikasih juga sectionnya, balok-baloknya pakai 200 semuanya 200 pondasinya pakai 90 kali 90 gitu ya. Ini juga ada plat lantainya 12 cm tebelnya. Cuman balok atas itu 20-20, tapi di sini dihitungnya dari balok plat, jadi saya modelkan sebagai balok 30-20 ya. Ini juga ada potongannya. Terus sectionnya 2 meter. Langsung kita modelin. Jadi di sini karena nggak ada data betonnya, jadi kita pakai asumsi konservatif cor cast in situ pakai beton K175 tulangannya BJTP 280. Soalnya kalau di pasaran itu sebenarnya yang dijual itu rata-rata BJTP 280. Kalau mau pakai yang 420B itu biasanya harus pesan khusus kayak gitu. Atau proyek biasanya pakai kayak gitu. Ini udah saya modelkan, jadi di sini cross sectionnya kolomnya 200 kali 200 ya kan, 200 kali 200, baloknya juga sama 200 kali 200, kecuali yang atas nih 200 kali 300 ya, 300 kali 200. Ini plat lantainya 125 saya modelkannya. Tulangannya saya bikin sendi di sini ya, saya bikin sendi. Terus pembebanannya di sini beban merata, langsung saya masukkan ke plat lantai ya. Jadi beban tandon air saya distribusikan merata. Jadi sebagai kilogram meter. Jadi 1.400 kilogram per meter persegi. Kayak hitungannya two way. Terus beban maintenance-nya pakai 100 karena nggak ada finishing lain-lain, jadi nggak saya masukin. Terus di sini juga ada beban perimeter lah, railing sama tambahan plat cantilevernya saya asumsikan sebagai beban aja. Jadi kan kalau di gambarnya Pak Teguh itu tadi ada ini ya. Nah ada cantilevernya dikit nih, platnya nih. Ada lebihannya dikit. Cuman ini nggak saya modelin, saya modelkan sebagai beban saja. Karena nggak terlalu berpengaruh banyak ke strukturnya. Kalau dilihat show load assign-nya, areanya, ini yang SIDL ya tadi. Oke. Sorry, show load assign, area, resultannya. Nah, jadi dia udah terdistribusi merata ke frame-nya ya kayak gini ya. Balok anaknya kalau di foto cuma ada tengah doang, jadi saya modelkan sesuai dengan foto. Kalau digambarkan dia ada dibagi 4 ya, dibagi 4 kayak gini, ada 2 balok anak, tapi di foto cuma 2, saya modelkan 2 aja. Kayak gitu, habis itu kita selesai, kita run. Sebenarnya ini udah di run ya, udah di run. Habis itu udah di run, kita cek strukturnya. Jadi kalau secara struktur itu sebenarnya kekuatan ya. Kalau secara kekuatan itu area not view. Kalau secara kekuatan itu kuat ya. Secara kekuatan itu kuat. Terus tulangannya juga kalau dibandingkan tulangan yang di sini, dibandingkan sama tulangan yang kita dapat dari foto-foto itu tadi, tulangannya mencukupi ya. Tulangannya mencukupi 3 kali diameter 12. Luas tulangan D12. Kalau D12 mili itu kan
Nah, satu bijinya itu, satu batangnya itu 113, ya kan? Berarti kalau 3 batang itu sekitar 300-an gitu, 300-an milimeter square. Dan di sini sebenarnya nggak sampai 300-an kayak gitu. Terus kolom-kolomnya juga masih biru, masih aman stress rasionya, di atas juga masih aman. Jadi kalau secara struktur, saya bikin review sederhana. Jadi isinya adalah satu, perbedaan konfigurasi balok anak pada bentuk platform. Jadi makanya 80% kita pakai sesuai foto. Terus bagian atas tadi ya, baloknya bukan 200-200 tapi 300x200. Gak ada informasi lokasi area, jadi beban gempa diasumsikan ada di Jogja. Jadi ini saya pakai beban gempa respon spektrum load pattern ya, define function respon spektrum. Jadi saya pakai respon spektrum tanah lunak di Jogja kayak gitu. Tanah lunak set kelasnya kayak gitu. Terus dan ini juga apa namanya, load case response spektrumnya juga udah saya kalikan skala ya, kayak gini udah saya cek terhadap Bézier reaction-nya antara yang statis sama yang sama hitungan manual. Terus jadi dari sini, nah sebenarnya kalau pembetonan itu nggak ada masalah ya dengan struktur kayak gitu, kolomnya 200-200, babnya 200-200 ya kan. Nah pas saya cek reaksi tumpuannya, jadi habis itu kan kita keluarkan reaksi tumpuannya ya, reaksi tumpuan ya kan. Habis itu cari maksimalnya, terus dihitung fondasinya. Jadi dalam menghitung fondasi, kalau nggak ada data dukungnya, kita pakai cara konservatif ya. Bisa pakai 1 kg per cm square atau setengah kilogram per cm square ya, kalau tanpa safety factor. Kalau dengan safety factor ya ini kurang lebih 3 kg per cm square sama 1,5 kg per cm square. Ini asumsi gitu ya kondisi tanahnya. Ini kalau dibagi safety faktornya 3 gitu. Jadi dari data-data ini, kalau dihitung berdasarkan daya dukung tanah untuk stabilitasnya, sebenarnya dia nggak oke gitu loh. Jadi reaksi yang terjadi melebihin daya dukungnya kayak gitu. Jadi opsinya adalah fondasinya dilebarkan. Atau sebenarnya kalau misalnya bangunannya udah jadi, untuk memastikan harus dilakukan soil test di titik tersebut gitu ya. Jadi untuk memastikan apakah daya dukungnya benar-benar 3 atau 1,5 kg per cm square atau lebih besar gitu. Kalau lebih besar berarti fondasi 90 kali 90 cm-nya ini cukup kayak gitu. Tapi kalau misalnya enggak ya harus dilebarin. Cuman untuk memperbesar ini harus dilakukan tes. Kalau misalnya nggak dilakukan tes ya sebenarnya supaya oke, fondasinya dilebarin. Jadi misalnya 1,5 kali 1,5 kayak gitu. Nah ini juga masih nggak oke nih, berarti 1, tapi tergantung dari dukung tanahnya ya sebenarnya. Kan ini sifatnya masih asumsi. Begitu, oh daya dukung kondisi dunia masih ini. Jadi kalau daya dukung tanahnya cuma 1,5 kg per cm square, itu juga nggak aman gitu ya. Nah ini kalau 2 kg per cm square ini baru aman. Jadi rekomendasinya adalah satu, lakukan fondasi kurang besar atau perhitungan terlampir. Jadi rekomendasinya adalah dengan struktur tandon untuk 5.300 liter, struktur kayak gini sebenarnya oke ya kan. Tinggal dilihat fondasinya ya, fondasinya itu di tanah kayak gimana gitu, karena ini nggak ada foto tanahnya, jadi saya asumsikan cuma 3 kg per cm square atau 1,5. Kalau mau lebih tinggi daripada itu harus dilakukan soil test. Kurang lebih kayak gitu videonya buat teman-teman kalau misalnya ada kesusahan, terutama bangunan-bangunan publik, bangunan sosial, panti, sekolah, pesantren kayak gitu kan ya. Kalau mau ada yang tanya silahkan japri aja kayak gitu. Kalau nggak di sini di Facebook, diskusi santai, Facebook diskusi santai teknik sipil. Nanti ya boleh
japri di sini atau hubungi lewat sini juga nggak apa-apa kayak gitu. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.